Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani Citra Nurjana. Saya di sini akan membahas tentang salah satu faktor personal yang sangat menarik dalam proses atraksi interpersonal, yaitu harga diri yang rendah. Mungkin banyak dari kita berpikir bahwa orang yang mudah tertarik kepada orang lain atau mudah jatuh cinta adalah orang yang bucin atau terlalu emosional. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya, dan salah satu yang paling kuat adalah harga diri. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa sih atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah proses ketika kita merasa tertarik kepada seseorang, baik dalam konteks pertemanan, profesional, maupun romantis. Faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal sangat banyak, mulai dari faktor fisik, kedekatan, kesamaan, hingga faktor personal seperti mood, kepribadian, dan harga diri. Dalam psikologi, harga diri dipandang sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap nilai dirinya. Ini mencakup rasa percaya diri, kemampuan memahami kelebihan dan kekurangan diri, serta kemampuan menerima ketidaksempurnaan diri. Namun, bagaimana jika harga diri seseorang rendah? Harga diri yang rendah adalah kondisi di mana seseorang merasa dirinya kurang berharga, tidak cukup baik, dan mudah merasa tidak pantas. Ciri-cirinya antara lain sering merasa tidak percaya diri, membutuhkan validasi eksternal, merasa takut tidak disukai, mudah membandingkan dirinya dengan orang lain, cenderung menghindari konflik karena takut ditolak. Seseorang dengan harga diri rendah biasanya mencari rasa aman dan penerimaan dari orang lain, dan inilah yang membuat mereka lebih mudah tertarik dengan orang lain. Ada beberapa alasan psikologis mengapa harga diri rendah membuat seseorang lebih mudah tertarik kepada orang lain. 1. Mereka membutuhkan validasi eksternal. Orang dengan harga diri rendah tidak yakin dengan nilai dirinya. Ketika ada orang yang menunjukkan perhatian, itu terasa seperti bukti bahwa mereka layak untuk dicintai. Perhatian tersebut terasa lebih kuat dibanding kondisi saat harga diri mereka sedang tinggi. Kedua, perhatian dianggap sebagai kesempatan langka. Orang dengan harga diri rendah sering berpikir bahwa ada orang yang suka sama aku, ini jarang terjadi. Maka mereka cenderung menyambutnya dengan lebih hangat dan cepat. Ketiga, ada standar hubungan jadi lebih rendah. Ketika harga diri turun, standar untuk memilih siapa yang menarik juga ikut turun. Seseorang yang merasa tidak pantas cenderung menerima orang yang muncul tanpa banyak seleksi. Keempat, ada keinginan yang kuat untuk terima dan tidak ditolak. Harga diri rendah sering datang dengan rasa takut ditinggalkan. Ketika ada orang yang mendekati, mereka menjadi lebih terbuka, lebih penyayang, dan lebih mudah merasa dekat. Kelima, ada sikap submisif atau mudah mengalah atau memudahkan hubungan. Karena tidak ingin kehilangan perhatian, mereka cenderung bersikap penurut dan suportif. Ini membuat interaksi terasa nyaman bagi lawan bicaranya sehingga hubungan menjadi lebih cepat terjalin. Saya akan memberikan contoh kecil. Bayangkan kamu baru saja gagal dalam ujian atau mendapat kritik dari dosen. Kamu merasa tidak berharga dan kurang percaya diri. Saat itu, seorang teman baru tiba-tiba menunjukkan perhatian seperti menanyakan kabar, menawarkan bantuan, memberi pujian kecil, atau mengobrol dengan hangat. Dalam kondisi harga diri rendah, perhatian ini terasa lebih bermakna, dan kamu mulai berpikir, wah dia perhatian banget, orangnya baik, kok rasanya nyambung ya. Padahal mungkin kalau kamu sedang percaya diri, kamu tidak akan merasa kedekatannya secepat itu. Hal ini yang disebut psikologi sebagai efek harga diri rendah dalam atraksi interpersonal. Salah satu penelitian paling terkenal tentang harga diri dan atraksi interpersonal dilakukan oleh Elaine Wolster. Bagaimana eksperimennya? Langkah pertama, Wolster meminta beberapa mahasiswa menjadi peserta penelitian. Langkah kedua, mereka datang ke lokasi eksperimen dan secara kebetulan bertemu dengan seorang mahasiswa lainnya, biasanya lawan jenis, yang ramah dan tampak tertarik mengobrol. Langkah ketiga, mereka berbincang sekitar 15 menit. Langkah keempat, setelah itu, peserta diberi penilaian kepribadian, setengah diberi penilaian positif, dewasa, sensitif, dan berkarakter kuat, dan setengahnya lagi diberi penilaian negatif, belum dewasa, antisosial, kurang kepemimpinan. Penelitian ini palsu, tujuannya mengubah harga diri peserta. Hasilnya apa?
Hasilnya adalah peserta yang mendapat penilaian negatif, artinya harga dirinya diturunkan, melaporkan bahwa mereka menyukai laki-laki atau mahasiswa yang sebelumnya mengobrol dengan mereka. Mereka menganggap orang tersebut lebih menarik dan menyenangkan. Kesimpulan yang ditarik oleh Wallstar adalah semakin rendah harga diri seseorang, semakin tinggi hasrat afiliasi. Artinya, mereka lebih membutuhkan hubungan, lebih membutuhkan kasih sayang, dan lebih responsif terhadap perhatian. Selanjutnya, harga diri rendah bisa berdampak pada cara seseorang membentuk hubungan. 1. Mudah masuk hubungan yang tidak sehat. Karena merasa tidak layak, mereka sulit menolak atau memilih dengan bijak. 2. Bergantung pada pasangan. Validasi pasangan menjadi sumber utama rasa percaya diri mereka. 3. Ketertarikan yang cepat tetapi tidak stabil. Hubungan terbentuk karena kebutuhan emosional, bukan kesesuaian yang matang. 4. Ada self-worth. Bergantung pada orang lain. Ketika hubungan membaik, mereka akan merasa berharga. Ketika ada konflik, mereka merasa tidak berguna. Ini bisa menjadi siklus yang kurang sehat. Jika kamu atau orang lain mengalami harga diri rendah, beberapa hal yang bisa kalian lakukan adalah meningkatkan self-compassion atau belas kasih kepada diri sendiri, fokus pada pencapaian kecil, kurangi membandingkan diri, jaga lingkungan sosial yang suportif, lakukan refleksi diri secara reguler, atau cari bantuan profesional jika diperlukan. Semakin sehat harga diri seseorang, semakin sehat pula hubungan yang akan ia bangun. Kesimpulannya, harga diri yang rendah membuat seorang lebih mudah tertarik pada orang lain karena meningkatnya kebutuhan akan penerimaan, perhatian, dan validasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wallstar membuktikan bahwa ketika harga diri diturunkan, seseorang menjadi lebih responsif terhadap kasih sayang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.